Jadi memang dunia itu terus berubah. Makanya kan 2 minggu lalu kita bahas bahwa perubahan itu suatu hal yang pasti dalam hidup kita. Nah, Hmm. kita harus siap menghadapi perubahan itu. Jangan sampai kita yang keputar sendiri sama perubahan-perubahan tersebut, gitu loh. Makanya pondasi itu penting, ya. Pondasi itu bisa macam-macam ya, kayak tadi ya, prinsip hidup, ya, keyakinan, ya. Eh, Hmm. kayak contoh gini loh. Eh, tadi bicara soal keyakinan, ya, bicara soal iman, itu adalah pondasi kita, pondasi seseorang, ya. Misalkan kita percaya bahwa untuk berhasil itu kita nggak perlu curang, itu kan iman, prinsip, ya. Nah, kalau orang nggak punya prinsip, mereka akan menghalalkan segala cara untuk berhasil, Ya. gitu loh. Nah, itu yang hati-hati, gitu loh. Makanya iman itu sebagai dasar itu penting, ya. Prinsip apa yang dia pegang, ya, eh, nggak perlu nyogok, gitu loh, kira-kira. Ya, gue sendiri kalau misal kita summarize ya, waduh, nggak nyangka waktunya. Udah mau berapa tuh. Kalau bisa summarize dari gue ini ada sedikit catatan nih Pak. Tapi mungkin Ya, nanti summarize semua coba mungkin Pak Dani yang bisa rangkum atau maybe Fania. Kayak sekarang memang kuncinya satu yang gue dapat emang latihan ya. Latihan mengambil keputusan emang nggak pernah boleh berhenti. Kemudian ya tanggung jawab sama keputusan yang diambil. Ya terakhir ya berani mereview. Nah menurut gimana tuh daripada nih sambil kita rap nih malam ini. ya, kita harus paham dulu lah bahwa setiap orang itu pada akhirnya akan bertanggung jawab, ya, terhadap hidupnya masing-masing, ya. Jadi itu adalah dasar lah, ya. Ya, Itu sebabnya setiap orang itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk memimpin. Diberikanlah, itu sudah disediakan, ya, dan memang cuman perlu dibantu oleh orang-orang terdekatnya, yang dimulai dari orang tuanya dulu, ya. Jadi orang tua, keluarga itu peranannya besar, besar banget atas kehidupan generasi yang berikutnya. Ya, makanya memang kita kan selalu diingatkan, eh, kalau mau menikah harus sudah siap, gitu loh. Bukan secara finansial aja siap, tetapi secara mindsetnya juga perlu siap, karena ada tanggung jawab besar nih untuk generasi yang berikutnya. Ya, kan kita nggak cuma ngasih duit, kasih makan terus mereka hidup, gitu loh. More than that, gitu loh. Ya, dan ya, setiap orang harus mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Gitu. Mulailah latihan dari yang terkecil lah, mulai mimpin 1 orang dulu, 2 orang dulu, gitu loh, sampai suatu hari nanti akan kapasitasnya semakin besar, ya, gitu. Van, kenapa Van? Wah, internet saya sempat keputus, Pak. Sorry, Pak. Kirain beli I'm back bakso in lo. tapinya. biasa Pak kalau ditanya dia sering buang badan memang. Kirain lari. Tadi Pak Jeff bilang Waduh. apa tuh? Padahal ditanya summary ya sebelum kita rap malam ini. Ya, Hmm. ada kesimpulan apa Van yang mau Iya. dibagikan? Kalau dari saya mungkin jadinya penting untuk kita sadari it starts from the inside gitu. Ya, Kita reflect diri kita dulu, baru cuap-cuap. Kalau mau cuap-cuap pun, cuap-cuapnya sambil reflect gitu. Karena nggak ngaca it's gitu not ya. easy. Uh, it's not an easy thing to do gitu. Pasti banyak obstacle-nya. Belum lagi kalau misalkan berhadapan dengan uh, bermacam-macam tipe orang manusia di luar sana gitu. There's gonna be a lot of obstacles. Jadi ya itu dia. Kalau misalkan mau cuap-cuap, cuap-cuapnya sambil reflect gitu sih kalau saya. Ya, Gitu. oke. Pak Jeff gimana? Jeff? Ya more or less tadi mungkin pas lagi internet Fania ya. Ya pada dasarnya kesimpulan yang tadi saya dapat yaitu hampir sama dan
ya Pak Dani udah sampaikan kayak misalnya practice ya, harus benar-benar exercise terus tentang mengambil keputusan yang kecil-kecil aja dulu, tapi coba untuk berani ngambil keputusan, kemudian mencoba untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang udah diambil, ya. Terakhir juga selalu berani yaitu mereview, ya, mereview diri sendiri setiap keputusan itu udah terjadi dan mengevaluasi agar ketika ke depan tuh bagaimana supaya keputusan kita bisa semakin tajam atau semakin sharp, ya. Ya, betul. Kalau saya boleh tambahkan satu lagi, jangan lupa cari mentor, cari pembimbing, Betul. ya, karena nggak bisa berdiri sendirian gitu loh. Ya, memang kita didesain sebagai makhluk sosial. Ya, dan jangan pernah berhenti belajar deh, ya, karena ingat zaman itu terus berubah. Ya, apa yang dulu menjadi strategi yang efektif belum tentu saat ini efektif lagi. Ya, jadi jangan takut untuk merubah. Mungkin intinya tetap sama, tapi mungkin cara penyampaiannya yang akan berbeda. Ya. Jadi kita bertiga sepakat bahwa pola pikir yang harus ditanamkan ke setiap orang bahwa everyone is a leader. Everyone. Semua pemimpin Every jadinya, ya. single person. Ya. Ya. Cuman memang areanya berbeda-beda. Entah itu ibu rumah tangga, itu Pak RT, Pak Lurah, atau siapapun, kepala rumah tangga, apapun. Dia adalah pemimpin. Dan tanamkan itu di anak kita masing-masing. Wah, sempat keputus nih. Kenapa ya? Kayaknya networknya deh. Tiba-tiba ke-cut gitu aja. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin udah di-remind ini udah waktunya kali ya. Pas. Jadi, yuk. Udah closing aja sih, kita mau ingetin kalau thank you pertama-tama thank you semuanya yang udah nonton kita, udah dengerin obrolan kita malam ini. Kita mau ngingetin untuk follow Bakat Pimpin to know more updates about our activities. Terus stay tune juga untuk obrolan 3 jaman yang berikutnya, which is tanggal 13 September. Jadi we will do this obrolan 3 jaman setiap 2 Senin sekali gitu. Jadi biar nggak kelewatan nih, kita invite everybody to follow Bakat Pimpin on Instagram, so you will not miss out on any events that we are doing gitu. So I think that's all for tonight ya, Pak Jeff, Pak Dani. Thank you semua untuk waktunya. Thank you yang udah nonton, waktunya juga yang sudah diluangkan untuk menonton kita. See you tanggal 13 September ya. Bye. Bye. Makasih semuanya. Thank you. Thank you.